yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga ringan langkah kaki kita untuk merapat ke masjid menjalankan sholat maghrib secara berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu sangat penting sampai Allah tegaskan hal yastawil ladzi la ya'lamu wal ladzina la ya'lamu. Jadi Allah sampai tegaskan pun manut kula. Sampai Allah tegaskan apa ya padha wong sing mudeng karo ora mudeng. Apa ya sama orang yang tahu dan orang yang enggak tahu. Tentu berbeda. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga tegaskan tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Jadi menunjukkan pentingnya ilmu untuk kemudian mencabut keraguan-raguan kita dalam hidup tentang sesuatu hal, di alam semua hal. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang membuatmu ragu menuju yang membuatmu yakin. Dan al-yaqinu la yuzalu illa bisyak. Bahwasanya keyakinan tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Dan untuk meyakini sesuatu perlu ilmu. Makanya orang-orang yang tidak menuntut ilmu, tidak mencari ilmu, ketika datang orang yang menawarkan keyakinan tertentu, akidah tertentu, pemahaman tertentu, dia bingung. Saiki dadi abang, sesuk dadi ijo, sesuk dadi kuning gitu kan. Karena tidak membangun diri di atas ilmu. Dan hakikat ilmu disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima abadan, kitabullah wa sunnati. Bahwasanya enggak akan pernah sesat kita ketika kita mengambil peninggalan Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi menekankan pada hadis yang lain bahwasanya la yuwarisu dinar wala dirhama. Bahwasanya yang diwariskan kepada manusia niku mboten dinar, emas, mata uang emas, dan juga dirham, mata uang perak. Innama yuwarisul ilmu. Karena yang diwariskan ya cuma ilmu. Makanya ada sebagian orang yang kemudian salah kaprah. Dia tidak mencari keberkahan ilmunya Nabi SAW, tapi yang dicari petilasannya Nabi SAW. Pokoknya yang berenek diomongke tinggalane Nabi, napa jenenge sorban, napa jenenge rambut, napa jenenge sendal, terus piye carane diparani, terus diambung-ambung, dicucup-cucup gitu kan. Padahal Nabi sudah mengingatkan, kuwi kabeh ora tak tinggal. Yang ditinggalkan cuman ilmu. Makanya sebaik-baik orang yang mencari peninggalan Nabi SAW adalah mereka yang kemudian menuntut ilmu. Mereka yang kemudian nambahi lagi isi hati dan pikirannya dengan ilmu agama sesuai kebutuhan kita masing-masing. Gampangnya ngeten. Tinggi nuruti ilatmen kita bisa sampai ke Tawangmangu, golek sop napa niku? Sop Bu Ugi. Terus enten melih sate Pak Pur. Mungkin orang-orang tertentu golek sate kelinci. Orang-orang tertentu golek das wedhus. Lan sak piturute niku nggih nuruti ilat. Kenapa kok untuk menuruti hati, menuruti iman, untuk ngecas hati, ngecas iman, kenapa kok tidak kita perjuangkan? Bahkan ketika itu ada di dekat rumah kita, di masjid kita yang kita cintai, maka saya secara pribadi mendorong, menekankan bahwasannya panjenengan harus mengusahakan untuk datang. Bahkan putra-putra kita, putu-putu kita yang mungkin bisa datang, diajak datang. Karena ilmu itu yang kemudian ngeyemke ati, nentremke omah. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak dibangun di atas ilmu itu yang kemudian akan marai sumpek, tur marai anyel, titik-titik padu, titik-titik kerah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung materi saya 3 kali yang lalu, yaitu tentang judi online, kemudian tentang bunuh diri. Maka pada malam hari ini saya menyampaikan materi tentang bagaimana janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Lu Mas ngomongnya janjinya ngomongnya bahas tentang kitab Al-Kabair. Insya Allah bar niki, Pak. Insya Allah bar niki kita bahas kitab Al-Kabair. Bahwasanya kenapa saya sampaikan materi ini agar panjenengan tentrem hidup kita dan mantep hati kita, bahwasanya kita ada di atas pilihan yang benar. Apapun yang terjadi pada diri kita, sesusah apapun hidup kita, seruat apapun masalah kita, maka jangan pernah berpaling dari jalan yang lurus ini. Kalau 2 minggu yang lalu kan pokoknya seruat apapun aja main judi kan gitu, sekacau apapun jangan bunuh diri. Maka kehidupan yang hakiki itu harus dilandasi dengan keimanan yang mantap atas pilihan yang sudah kita lakukan. Sebagaimana kita ketika milih pasangan, ngapunten bocah ngandani bapak-bapak, mbah-mbah gitu kan. Bahwasanya ketika panjenengan kita kula milih iki lho tak pek bojo gitu kan. Tentu disitulah kita berusaha untuk memantapkan hati kita nek kita ora salah milih gitu. Ngoten nggih. Kalaupun pada akhirnya di tengah jalan ada pertentangan, ada pertengkaran, maka itu bagian dari dinamika orang berkeluarga, maka itu harusnya segera diredam. Caranya dengan bermajelis ilmu. Maka sekarang kita mencoba untuk menggali janji Allah kepada orang beriman dan kepada orang kafir itu apa, agar kita mantap hati, kita nggak akan kemana-mana, kita nggak akan pindah ke saluran yang lain, kita nggak akan pindah ke jalan yang lain. Jalannya ya cuman ini gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan dan Quran surat Al-Bayyinah, mbok pilih panjenengan sampun sami apal, bahwasanya orang-orang yang beriman dan teguh di atas keimanannya, tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka mereka dijamin masuk surga. Niku sudah merupakan jaminan. Pramila panjenengan pamit ningali TV napa internet, kok enten piyai ngomong kabeh agama padha, maka itu jelas dusta. Karena Allah sudah tegaskan, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang kemudian beriman di atas tauhid yang lurus, dia tidak berbuat kesyirikan, kemudian wa amilus solihat, dan beramal yang solih. Para mufassirin sebagainya berpendapat amal solih itu adalah amal yang dibangun di atas keikhlasan dan juga di atas sunnah. Artinya kalau jenengan pengen amalnya diterima, yang pertama artinya harus ditoto benar-benar kudu ikhlas, kemudian yang kedua harus mencocoki yang dicontohkan Nabi kalau itu merupakan amal mahdoh, amal yang ibadah yang sudah tertentu tata caranya. Kemudian ditegaskan di sini yaitu ulaika hum khairul bariyah, kuwi mau wong-wong sing paling apik. Balasane napa? Jazaohum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan balasan di sisi Tuhannya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, berupa surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya, gak akan dikeluarkan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah meridhoi orang-orang ini, orang-orang beriman ini, dan mereka ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasya rabbah, itulah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengimani Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, betul, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi jangan lupa kalau Allah juga Syadidul Iqab. Artinya ketika Allah bisa mengampuni semua dosa, maka Allah punya limit untuk tidak mau mengampuni hamba Allah yang kafir. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan dalam sebuah hadis, ketika hari kiamat sudah terjadi, beliau alaihissalam mendapati bapaknya dalam kondisi kotor berdebu. Kemudian beliau alaihissalam mengatakan, nek dijawabke, oh alah pak, kok yo ora manut karo aku mbiyen gitu. Kata bapaknya, "Oh oleh saya ki aku manut karo kowe."
Kemudian Ibrahim alaihissalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengatakan, "Ya Allah, hari ini adalah hari keputusan-Mu dan tidak ada kesedihan seorang anak kecuali nemoni bapake kok dalam kondisi kafir. Pramila kula nyuwun ngapura nggih bapak kula." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ibrahim, rungokno bahwasanya keputusan Allah sudah tetap, nek wong kafir ora bakal nyemplung surga." Selesai. Makanya pentingnya kemudian kita memahami sesusah apapun hidup kita, jangan pernah berpikir untuk merubah keyakinan kita. Apapun, mbok serut apapun. Nek kemarin kan jangan pernah judi, jangan pernah bunuh diri kan ngoten. Nek sakniki jangan pernah ganti agama. Aku ora judi Mas, aku ora bunuh diri. Nek aku pindah agama sebelah. Mergone ben tanggal 1 dikei supermi karo ndok. Nek tenan niku sebabe jenengan mara ning makhluk lokeki ben tanggal 1. Nek tenan niku lho sebabe. Artinya kalau emang akidah kita hanya setipis supermi dan endok gitu kan, maka ya Allah, Masya Allah. Artinya penting sekali kita kemudian mempertahankan akidah ini apapun yang terjadi. Ketika panjenengan membaca sirah Bilal, bagaimana Bilal kan copot klambi, terus diturokke ten lemah, ditindai watu. Kon ganti bali ten agamane biyen, dia cuma bisa mengatakan ahad gitu kan. Padahal kalau wingi pas haji niku suhu ten niku sampai 50 kali mboten kleni. Rata-rata 40-an. Wong jenengan nek ten Jawi sakniki misal 35 ten pun piye carane ndang mlebu omah golek AC napa golek kipas kan ngoten sing gadah AC ngangge AC. Niku 40-an 50 terus udah diturok ning lemah, ditindai watu, Masya Allah. Dia cuma mengatakan ahad gitu. Bahkan sampai Khobab Ibnul Arad dalam kondisi yang teraniaya luar biasa, beliau menghadap Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasul, kaya ngene iki punggungku sudah boncel-bocel diseret dengan tanah sing penuh krikil, ora mung koreng tapi wis melowek gitu." Maka beliau mengadu tentang nasibnya. Kata Nabi SAW, "Antum qaumun tastajilun." Ngopo kowe ra sabar? Kowe kaum yang terburu-buru. Nabi-nabi biyen disisir sirahe nganggo wesi, kemudian dibelah, digergaji, kemudian dipateni, wes macam-macam. Sabar. Karena waktu itu memang Nabi SAW di Mekah tidak punya pasukan. Dan beliau SAW diperintahkan untuk bersabar. Kufu aidiakum, tahan tanganmu. Jangan kemudian melawan. Karena nek melawan ya jelas kalah jumlah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada ayat tadi Allah pastikan orang-orang yang beriman ulaika hum khairul bariyah, orang-orang yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun irunge pesek, kulite ireng, awake cendhek, uru cengkring lan sak piturute. Sebaliknya, orang-orang kafir meskipun gede dhuwur, irung mancung lan sak piturute, maka itu mereka adalah syarrul bariyah. Dan yang menarik adalah semua balasannya di sisi Allah yang disebutkan dalam bentuk jannati adnin, yaitu surga Aden, dan kemudian para penghuni surga ridho atas semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika panjenengan istiqomah, lalu kemudian ngajak keluarganya, istrinya, garwa jenengan. Nek kakung garwa, nek garwa setri niku napa, Pak Kolis? Istri. Yo istri karo suami lho lawane. Nek garwa kalih garwi ngoten. Napa? Semah. Semah niku tegesé napa, Pak? Istri yo. Semahe kepanjangane sing gaene mlumah. Semah. Nggih. Maka ketika panjenengan sebagai garwa terus istiqomah ngejak semahipun, ngoten nggih, ngejak semahipun kalih putrane iki anak lanang. Nek anak wedok putri. Ya putri karo putra berarti ora karo putra. Nggih. Istiqomah iki di atas keimanan. Kok delalah.
bapake alim, ning anake ya rodok-rodok ndablek sithik lah. Tapi tidak dalam wilayah kesirikan nggih, tidak dalam wilayah kesirikan nggih, tetap salat 5 waktu, mboten sirik lan sak piturute, mboten. Bapake alim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu, wong sing iman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Terus ditututi karo anake dalam bingkai keimanan. Imane padha. Kemudian apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min sai. Mengko wong tuwa sing alim saleh ki mau bakal tak kumpulke karo anak-anake senajan amale anake iki jek rada kurang-kurang sithik lah. Umpami bapake rajin poso sunah, anake ora mau poso wajib, ngoten-ngoten niku. Tapi nek anake ra salat, anake ra poso, anake gane merdukun malah praktek dukun, nah niku pun lain cerita kalau itu. Tapi kalau akidahnya sama, anak ini kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban agama, neng sunah-sunah rodok ditinggal sithik gitu kan, maka tetap akan digeret dikumpulkan dengan bapaknya, ibunya. Pramila pentingnya menjaga akidah ini untuk diri kita, lalu keluarga kita. Makanya ditekankan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum. Jadi yang namanya selamat dalam Islam itu buatan golek selamat dewi. Tapi yang pertama memang kita yang harus diselamatkan. Yang kedua kita juga harus memperhatikan keluarga kita. Jadi umpami panjenengan sholat subuh, nah, jenengan ampun melipir ten masjid piyambak, dicek garwane, putrane, semahipun, nah, tesih melek napa? Kok tesih melek, tesih merem napa pun melek, tesih merem napa pun kumu. Nek derengmu nggih digugah. Ra iso tangi ya goleke banyu kan ngoten. Lha saestu Nabi niku sampai mengatakan rahimallah rajulan istaiqadha minal lail fasalla. Allah itu merahmati seorang suami yang bisa bangun malam terus salat kemudian gugah garwane. Fa'in abad garwone si semah wau, rojulan kan laki-laki, berarti semah itu mau, bojone wedok, kok angel tangi, kosak-kosek gitu kan, kata Nabi, nadohat fi wajhihal ma, jika banyu sithik dipiukke, di napa, dipercikke kok dipiukke kan kapiukke, dipercikke sithik gitu kan, sampai bangun. Allah merahmati keluarga sing ngoten niku. Nek bisa saling bahu membahu, ajak-ajak sing jerone omah niku wau bareng-bareng bekti marang Gusti Allah. Sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan, dan Allah juga merahmati seorang semah. Aiqadha minal lail, bisa bangun malam hari, kemudian fasolat, dia sholat, kemudian dia membangunkan suaminya. Fa'in aba, suaminya enggak mau, mungkin karena kesel gitu kan. Maka kemudian dia ambil nadohat fi wajhihil ma, diperciki air, bangun. Pramila asas dari keluarga yang baik, ngapunten iki cah cilik ngajari atau ngandani wong tuwek-tuwek niku. Yai sepuh, senior-senior ngapunten pokoke. Sing gedhe pangapurane ten kula pokoke. Niku Allah merahmati seorang suami, seorang istri yang seneng ajak-ajak baik keluarganya, dan Allah merahmati pasangan atau keluarga yang nek diajak baik yo gelem senajan lagi kesel. Jadi bu, nek pake digugah angel gitu kan, diperciki nesu, cobi diganti metodene. Niku kan mung bahasa Nabi percikan air. Oh ternyata nek tak ciprati banyu nesu, coba nek tak ambung piye. Nah, ngoten. Jadi ampun terus Nabi ngongkone nyiprati sithik, pratangi golek ember. Ampun, malah rame niku. Ngoten nggih. Jadi rumusnya harus kemudian mencari yang lebih baik, jangan golek sing luwih ruwet ngoten ampun nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pentingnya membingkai keluarga di atas akidah yang benar. Termasuk ketika ngapunten nggih panjenengan nemoni putrane barang ilang nang dukun apa ning ilang ning dukun, niku harus diingatkan. Jangan sampai jenengan biarkan. Ojo le ojo. Lah tapi ilang Pak motore. Nek ora parake ning Mbah Ado ora bakal temu. Le tak kandhani.
mendingan motor kuwi ilang ning kowe ra tekan dukun daripada motor kuwi balik dadak kowe tekan dukun. Mboten napa-napa. Semua yang kemudian kita lepaskan tapi kita bertahan di atas akidah yang baik, apapun kesudahannya, apakah motor niku balik atau tidak, selama itu di atas akidah yang benar, insya Allah niku luweh becik tinimbang harus terjerumus dalam kesyirikan. Niku nek motor hilang, bojo hilang ya sami gitu kan. Bojo nek kemudian kok enten bapak-bapak kecantol rondo liya gitu kan. Dikon mulih wegah, nggih pun manglilake. Ora usah didukunke gitu kan. Slunga kono Mas. Ning aja turu ning kene, omahe tak aku wae karo anakmu. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan lagi pada ayat yang lain, Quran surat An-Nisa ayat 57, walladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal solih, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka akan kami masukkan ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Dan ayat yang semisal ngeten iki kuatah. Pramila pembahasan ini di salah satu masjid di daerah timur sana, daerah Jaten Triagan sana, itu saya jadikan pembukaan untuk membahas tentang surga. Jadi sebelum masuk ke wilayah surga, kita jelaskan dulu bahwasanya panjenengan iki wis dikapleke surga. Mung jenengan kersa kondur teng surga niku napa mboten? Kan nek misal Pak Takmir, Pak Pendi asline Ngawi, terus pamit kalih tanggane, nggo tas gede, ning ndi Pak Takmir? Meh mudik. Pun genah mudike ten Ngawi kan. Maka ketika kita punya nenek moyang, mbah yang namanya Mbah Adam, niku kan kampung halamane ten surga. Goro-goro diapusi kalih setan, kalih demit, akhirnya medal king surga, kemudian didekek ten donya, singkat cerita lahirlah kita kan ngoten. Nah, maka anak cucu yang baik niku nek mulih niku nggih ning omahe bae keprabone bae. Lah keprabone bae niku ten pundi? Nggih ten surga. Ning untuk sampai sana jenengan harus punya tanda pengenal. Nggih menika napa? Keimanan. Nah, ketauhidan, kelurusan dalam berakidah. Tapi nek nyimpang ora entuk mlebu rono ngoten. Pramila Nabi menegaskan bahwasannya la yuwarisul mukmin kafir wala kafir mukmin. Pentingnya jenengan mengkene ajeng bangun trah effendi napa afandi ngoten, bani effendi. Maka syarat pertama harus satu akidah. Syarat kedua harus bertauhid. Ngoten. Makanya kalau salut teng daerah Cokro ini saat ini pun dicopot. Kalau nanti kan salah satu kolam renang itu ditulisi maklumat kepala desa 1, tidak boleh tempat ini dijadikan sarana kesyirikan. Wah elok. Saestu niku nek enten lurah ngoten niku luar biasa. Umume lurah malah melu-melu kok. Mergone nek ora melu-melu kok kuwatir ora dipilih. Pas coblosan gambar telo. Akhirnya pilihan menang, jadilah lurah telo gitu. Mergone ra duwe prinsip gitu. Jane yo ngaji, tapi gandeng dadi lurah, akhirnya prinsipnya digadaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ten Solo niku kula nek kon dadi lurah kula moh nek ra ten tipes iki. Sing liyane ndak angel. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua. Bahwasanya Allah menjadikan neraka untuk orang kafir, menjanjikan neraka untuk orang kafir. Jadi nek wau Allah janjikan surga untuk orang beriman, saat ini Allah janjikan neraka untuk orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innalladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Jadi ahli kitab pun jelas Yahudi kalih Nasrani, kemudian orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menduakan Allah. Apakah asas agamanya itu ataukah dia ngaku Islam tapi menduakan Allah kan enten. Dadi gua ndas kebutan laut sak durunge ya diwacake Al-Fatihah, diwacake syahadat, diwacake ayat-ayat gitu kan. Tapi tujuannya adalah untuk penunggu laut sing ngomongin Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Jonggrang, Nyi Roro Ati lan sak piturute niku. Kemudian dikatakan oleh Allah, dua kelompok ini yaitu orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik non ahli kitab,
yaitu finari jahannama khalidina fiha. Mereka akan kemudian dimasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah ciptaan yang terburuk, menungso sing paling ala. Senajan rupane ganteng, irunge mancung, dhuwur, putih, napa meneh. Dite akeh, sugih, pejabat, panglima, napa meneh. Oh sing akeh-akeh sing apik-apik, senajan donya ketoke ning ngarepe matane gitu. Tapi kalau kemudian akidahnya enggak lurus, maka neraka di depan matanya juga. Maka yang harus kita pahami, penting sekali untuk mempertahankan iman ini apapun kondisi kita, sesusah apapun hidup kita, serut apapun kita. Karena dunia memang tempatnya penjara orang-orang beriman, tapi nerakanya orang-orang kafir. Oh kuali. Dunia adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir. Sebagaimana cerita atau kisah dari Al-Imam pengarang dari kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau rahimahullah menaiki kereta kuda yang besar dengan segala macam ornamennya, karena beliau waktu itu diangkat oleh khalifah sebagai seorang qadhi, seorang hakim. Cara sakniki ya hakim agung gitu. Karena dulu hakim niku diangkat karena saking alimnya, saking fahamnya terhadap agama. Tapi sekarang kan hakim anggar lulus SH iso dadi hakim kan ngoten. Makanya nek beberapa hakim itu sudah tinuku kasus kan ngoten, Markus mangkelar kasus. Nah, maka dalam kasus Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau kemudian menaiki kereta kudanya dengan pakaian kerajaan yang gagah perkasa, dicegat sama seorang Yahudi yang miskin randuwe apa-apa, dia pun mengatakan, "Ya Syekh, wahai Imam, jenengan bukankah jenengan tahu nek Nabi SAW nabimu ki lho ngomong nek donya kuwi penjarane wong beriman, surgane wong kafir. Kok saiki sing tak delok kuwi kowe ngomongnya beriman tapi uripmu koyo ning surga. Lah aku wong sing ora iman kaya kowe kok uripmu koyo ning neraka susah ngene iki." Gitu. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun mengatakan, wong Yahudi, tak kandhani. Uripku kepenak ngene iki, papan panggonaku penak, tumpakanku apik, tak kandhani. Kenikmatan sing ngenteni aku luwih gedhe timbang iki. Sewalike kowe rumangsa ning donya uripmu rekoso, susah, ruwet, marai sirah mumet, tak kandhani. Sing ngenteni kowe adabe luwih mengerikan timbang iki. Akhirnya orang itu pun mikir dan kemudian masuklah Islam si Yahudi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan bahwasannya neraka itu adalah tempat yang buruk untuk kembali dalam firman-Nya, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil hayat wa kadzalika najzil mujrimin. Bahwasanya orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang tidak mau bertauhid, urip di atas kesesatan, maka Allah enggak akan mau membukakan pintu langit untuk naiknya rohnya. Jadi ketika manusia niku ajeng sedo, malaikat niku dong rumuni, terus malaikat maut di atas kepalanya, posisi pun terbaring, malaikat maut di ujung, malaikat liyane ngrumuni, maka kemudian ketika dicabut ruhnya dibawa ke langit. Di atas langit itu kemudian kalau dia orang-orang yang jelek, al-mujrim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, maka ruhnya itu mambu kecing. Dan kemudian setiap lapis langit akan melewati malaikat yang ada di situ dan mereka akan bertanya-tanya, iki roe sopo kok ambune koyo ngene. Maka mereka pun akan menyebut dengan sebutan yang paling jelek yang pernah disebut di muka bumi. Dan sampai di langit yang pertama pintunya enggak dibuka. Kemudian fayunadi munadi minas sama, kemudian dari langit ada yang berfirman berkata, kembalikan dia ke bumi, dihempaskan dengan hempasan yang sangat keras dan dia tinggal lagi ten kuburane. Makanya nek enten wong sanjang iki mripeni lan sak piturute niku mboten enten. Niku hakikate nggih setan niku. Adapun orang itu nggih ten mriku niku ten kuburan niku. Sebaliknya orang-orang yang baik, maka ruhnya akan dicabut pelan-pelan dan dibawa naik ke langit. Dan langit satu akan terbuka, dua terbuka sampai di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian Allah berkata kepada orang ini bahwasanya kamu tak kasih tempat di kuburmu, bisa memandang tempatmu nanti di surga, diluaskan pandanganmu dan kuburmu,
dan nikmatilah tempatmu di situ. Ini nek umume wong. Tapi kalau kemudian orang-orang yang mati syahid, maka rohnya diletakkan di tembolok burung berwarna hijau yang berterbangan dari arsy Allah satu ke yang lain, sudut satu ke yang lain, dan kemudian burung ini turun ke sungai-sungai di surga untuk minum dan turun ke kebun-kebun di surga untuk makan buah-buahan surga. Maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mendapat kenikmatan. Sehingga yang harus kita pahami di sini menegaskan bahwasanya orang-orang mujrim, orang-orang kafir enggak akan masuk surga sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai jenengan menangi nemoni enten unta iso mlebu bolongane dom. Pun magolek enten mboten. Bahkan unta dolanane anak kula men sing dipencet nika napa modal suarane ini ora bakal mlebu dom. Oh jenengan sing ngapunten nggih pun sepuh lebokke benange kadang rucut-rucut gitu. Napa melih niki unta. Artinya ini sebuah majas retorika yang jawabannya jenengan pun ngerti. Majas retorika itu adalah sebuah pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya kita udah tahu. Cuman diungkapkan biar kita paham sebagai sebuah penekanan. Kadang juga disebut sebagai majas hiperbolik, majas yang menyangatkan itu. Bahwasanya Allah sudah berjanji nek anti enek unta mlebu bolongane dom, tak lebokke kuwi wong kafir ning surga. Ning dom sing tenan, engko nek enek wong kafir terus gawe dom sing gedhe niku nggih niku nggih luput niku. Maksudnya mboten sing niku, sing cilik niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca firman-firman seperti ini harus kemudian kita hayati. Nentrem ke hati, ngeyem ke pikir gitu kan, agar jangan sampai kita susah dan stres hidup di dunia, karena kita di dunia enggak lama. Makanya ada seorang jamaah di daerah Wetan mriko niku bar pengajian ngoten nyedaki kula, Mas mangko mbake kula. Lah pripun? Kula sakit niki sebutke lorone niku kathah sakite niku. Nggih, terakhir kula ngomong nggih sing sabar. Enggak lama dari situ mungkin 2 minggu atau 3 minggu kemudian meninggal. Maka yang harus kita pahami, kematian itu sudah pasti dan semuanya pada akhirnya dari ngenteni apa? Jadwal. Sebagaimana jenengan yang sudah daftar haji yo ngenteni jadwal kapan mangkat, tapi jangan lupa hakikatnya kita nggih ngenteni daftar mati kapan kita juga akan berangkat kembali ke kampung halaman orang tua kita nggih menika Mbah Adam. Kemudian Allah tegaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 56, innalladzina kafaru bi ayatina, wong-wong sing kafir nolak ingkar pada ayat-ayat kami, nuslihim nar, maka akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, nek ning neraka kemudian kulite niku melepuh gosong gitu kan. Badalnahum juludan ghairaha, kulite sing rusak kuwi mau tak ganti kulit sing anyar, liyadukul adab, ben kroso adab kuwi panas, mengerikan, menyakitkan. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kemudian Allah tegaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dzulal, mereka mendapat berlapis-lapis. Lapisan apa? Minan nar, geni. Wa min tahtihim dzulal, dan dari bawahnya juga ada geni yang nyala. Dzalika yukhawwifullahu bihi badu. Itulah yang Allah lakukan agar kemudian hamba-hambanya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi fattaqun, wahai hambaku bertakwalah, takutlah engkau akan adab ini. Nah, ketika kemudian mengatakan atau dikatakan di sini dilingkupi dengan berlapis-lapis api dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Maka tadi saya membaca sebuah hadis bagaimana keadaan paman beliau SAW Abu Thalib, ketika Abu Thalib yang memperjuangkan dakwah Nabi bahkan meninggal di usia 80 tahun, di akhir hayatnya Nabi SAW dengan penuh kecintaan mendatangi pamannya dan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku mangendikan la ilaha illallah. Mboten ken salat, mboten ken napa-napa, mangendikan niku wong jenengan ajeng pejah ajeng sedo. Uhajun laka bihi indallah, niku mengke dingge dasar, dingge alasan, dingge argumen nek kula mengke ngadhep Gusti Allah, kula tak sanjang nek jenengan sampun dadi piyayi ingkang iman. Tapi apa kata Abu Thalib? Ora le. Kenapa
Kenapa? Karena di sebelahnya ada temannya, yaitu Abu Jahal, yang kemudian mengatakan, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib? Dan dia pun kemudian izin, gak mau kalau kemudian dia dianggap pengkhianat atas kaumnya. Padahal dalam konteks hidayah gak ada kamus pengkhianat. Ketika seorang kemudian meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekafiran, meninggalkan kemunafikan, merengkuh hidayah, menjadi muslim yang taat, muslim yang istiqomah, muslim yang bertauhid, maka itu bukan pengkhianatan, itu sebuah pilihan. Makanya Allah tegaskan, la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam masuk Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, wis jelas sing jenenge hidayah kalih barang sesat niku wis jelas. Fa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sapa sing melu setan kalih bolo Kurawane, kemudian maaf punten, sapa sing kemudian meninggalkan setan dan bolo Kurawane, itu yang kemudian disebut tauhid, dan kemudian wa yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Wong kuwi mau sakjane lagi nyekel tali sing kenceng. Ibarat kita itu ada di tepian jurang, maka kemungkinan kepleset. Nabi SAW niku ngulurke tali yang disebut dengan tali kuat, tali kenceng, nggih menika agama, nggih menika Islam, nggih menika Islam yang berdasarkan Quran kali sunnah. Maka orang yang cerdas nggih goceki niku. Jangan sampai jenengan boten goceki malah melayu-melayu ten mriku akhire kecemplung, kepleset. Karena yang namanya neraka niku menduk ke bawah, mandap ke bawah, itu namanya darokat. Derajatnya ke bawah niku darokat. Adapun surga derajatnya ke atas niku namine darajat. Pramila orang-orang munafik niku dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Wong-wong sing munafik niku bakal didekek ning papan panggenan tingkatan medhuk sing paling ngisor. Cara ten gedung niku namanya basement sing paling bawah, intipe neraka. Nah, kembali ke pamannya Nabi SAW ketika kemudian di sini ayat dikatakan bahwasanya orang-orang di neraka itu dilingkupi dengan api. Maka Nabi SAW memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ning boten dikabulke. Tapi kemudian Allah meringankan adab Abu Thalib niki. Dalam beberapa riwayat disebutkan, yang pertama dikasih sendal ngisore, otaknya melepuh. Dalam riwayat yang lain kakinya dicelupkan di api neraka, bawahnya, bukan atasnya, bawahnya didudulke ngoten sampai mata kaki, otaknya melepuh, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya ketika kok ngisor wae iso marai otak melepuh, gimana halnya nek kok samping kiri kanan nggih enten, king dhuwur nggih enten, niku tambah ora karu-karuan. Maka orang-orang yang beriman selain berharap rahmat Allah, kita juga harus takut pada adab Allah sehingga kita hati-hati. Jangan sampai kita berharap ampunan Allah tapi dino-dino kita bermaksiat. Judilah, mendemlah, gitulah gitu. Makanya ketika saya ceritakan, saya kisahkan, saya sampaikan tentang kisah orang yang terakhir masuk surga, dia merasakan pahitnya adab neraka, getirnya adab neraka, sakitnya adab neraka. Karena Allah kalau punya janji pasti ditepati. Bahwasanya orang-orang yang gak manut dia akan mendapat balasannya. Maka penting sekali untuk memahami ini semua, bahwasanya kita ada di tempat yang benar, di jalan yang benar, di atas pilihan yang benar, di atas akidah yang benar. Jangan sampai kemudian kita tukar dengan apapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Nabi SAW, tadi sudah saya bahas. Kenapa orang mukmin masuk surga? Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia itu memang disebut penjara. Penjara ini kan enten batasane itu. Boten boleh ini, boten angsal itu gitu kan. Maka apa yang kemudian hari ini kita ikuti dari larangan-larangan itu hakikatnya seperti ada di penjara. Lain untuk mendem, tapi nanti di akhirat dicepake sungai dari Homer. Kemudian ngapunten ora itu zina, nanti disepake istri kita yang di dunia, ten rika ketemu melih ditambahi bidadari. Ibu protes, kok aku ora dikek bidadara? Bocorane Bu, bocorane. Bapak-bapak itu nanti akan dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan seksual 100 kali lipat dari yang ada di dunia. Adapun ibu-ibu mboten. Sehingga nek ten donya mawon jenengan sok-sok jek kosak-kosik ya. Mang bayangke niku nek ping 100.
Terus jenengan yo mesti yo pengen ngrasake indahnya surga, melayu-melayu ten saman surga, nyiduk sungai susu, sungai madu, ngoyak kupu-kupu, terus napa meneh ngoyak pitik napa-napa, metik buah-buah to. Makanya jenengan bakal sibuk dengan semua itu, garwane jenengan tinggal kalih sing namine bidadari. Dan yang menarik, wa nazakna min hillin. Jadi yang namanya kecemburuan itu pun dicabut. Jadi nek sakniki Pak pamit, Bu, aku meh kawin meneh, ra etuk. Langkai dulu mayatku. Entah nama aku mati, ya, ngonten niku to. Nah, nanti di surga jenengan ajeng melampah terus kemudian sama suaminya sekonoh. Nah, boten akan marah, enggak ada lagi cemburu, enggak ada lagi apa? Hati-hati yang iri dengki serai udah enggak ada. Niku sok benten surga. Sakniki nesu Bu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila sakniki kita ada di penjara. Penjara niku enten batasane banyak dan batasan-batasan itu yang kemudian harus kita jaga dan Allah kemudian akan mengaruniakan surga karena kita manut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngapunten. Disebutkan dalam sebuah riwayat, niki pun ajeng adan. Ompun, masyaallah. Niki pun terakhir kok jane. Niki pun penadan pun ajeng adan. Kok bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul